Ada saat dalam hidup ketika semesta terasa sunyi, namun hatimu bergetar seperti mengetahui sesuatu yang besar sedang mendekat. Mungkin kamu tak bisa menjelaskannya, tapi jiwamu tahu ada panggilan, ada sinyal dari langit yang mengetuk perlahan namun tegas. Jika kamu berada di sini, membaca ini sekarang, ketahuilah, ini bukan kebetulan. Ini adalah undangan ilahi. Tuhan telah mengarahkan langkahmu ke sini, bukan untuk sekadar membaca sebuah pesan, melainkan untuk menerima sebuah perintah. Perintah yang lembut tapi penuh kekuatan yang datang dari Sang Pencipta untuk membangkitkan kekuatanmu yang selama ini tersembunyi. Ini adalah momen sakral, momen di mana alam semesta dan langit menyatu dalam satu suara. Waktumu telah tiba. Engkau telah berjalan jauh, menanggung luka yang tak terlihat, menyimpan harapan dalam diam. Dan kini, Tuhan berkata, letakkan namamu pada garam. Bukan sekadar ritual, ini adalah tindakan iman, tindakan penyerahan. Sebuah ikrar antara jiwamu dan langit. Karena garam bukan hanya benda, ia adalah simbol dari kesucian, perlindungan, dan penguatan dari Yang Maha Kuasa. Dalam setiap tetes air garam yang menyentuh tulisanmu, ada resonansi, energi yang merambat ke seluruh semesta. Doamu akan menjadi lebih dari sekadar harapan. Ia menjadi perintah spiritual, dikirim langsung ke dalam jantung semesta yang mendengar dan merespons. Namun sebelum kita menyelami lebih dalam pesan ini dan langkah-langkah sucinya, mari kita satukan niat dalam satu gerakan bersama. Berhentilah sejenak dan lakukan 3 hal penting ini. Pertama, tekan tombol suka pada video ini. Karena tindakan kecil ini bukan hanya tentang algoritma, tapi tentang niatmu untuk terhubung dengan pesan ini. Kedua, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan spiritualmu tidak berhenti di sini. Akan ada banyak pesan yang menuntun langkahmu selanjutnya. Ketiga, tinggalkan komentar dengan angka 77. Angka ini adalah simbol kekuatan rohani dan kesempurnaan ilahi. Ketika kamu menuliskannya, kamu sedang mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap, bahwa kamu bersedia menerima sepenuhnya pesan ini dalam hidupmu. Ingat, semesta merespons mereka yang bertindak, dan Tuhan memberkati mereka yang percaya dan bergerak. Karena itu, bukalah hatimu, tenangkan jiwamu, dan izinkan pesan ini menembus lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Ini adalah panggilan untuk kembali kepada kekuatan ilahi yang telah lama menunggumu, dan semuanya dimulai dengan garam dan imanmu. Bagian 1. Panggilan ilahi untuk bertindak sekarang. Ada detik-detik dalam hidup di mana waktu seperti berhenti. Saat angin pun berbisik lebih pelan dan jiwamu mendadak terdiam dalam keheningan yang tidak biasa. Itulah saat di mana langit berbicara. Bukan dengan suara yang menggema, tapi dengan getaran lembut yang menyentuh hatimu paling dalam. Dan jika kamu merasakannya sekarang, itu artinya kamu sedang berada di ambang sesuatu yang sangat besar. Ini bukan sekadar firasat, bukan pula sekadar motivasi harian. Ini adalah panggilan suci dari Sang Pencipta kepadamu, hambanya yang telah lama menunggu, berharap dan terus melangkah, walau dengan luka di dalam dada.
Hari ini, engkau tidak sedang membaca kata-kata kosong. Engkau sedang menerima sebuah perintah ilahi. Tuhan sedang berbicara kepadamu, bukan melalui petir yang menggelegar atau mimpi yang rumit, tetapi melalui bisikan yang halus dan pesan yang mengetuk kalbumu. Jangan tunggu lagi, waktumu adalah sekarang. Betapa sering engkau menunggu waktu yang tepat, menunggu semuanya sempurna, menunda langkah karena merasa belum cukup siap, belum cukup kuat, atau belum cukup pantas. Namun Tuhan tidak menunggu kesempurnaanmu. Ia menunggu ketaatanmu. Ia tidak menuntutmu menjadi tanpa celah. Ia hanya ingin kamu percaya. Terobosan yang selama ini engkau doakan, pintu-pintu yang selama ini tampak tertutup rapat, kini mulai berderak pelan. Cahaya mulai menyusup dari sela-sela celah yang dulunya gelap. Tapi Tuhan berkata, ada satu langkah terakhir yang harus kau ambil. Satu tindakan yang akan membuka semuanya. Dan langkah itu adalah sekarang. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang juga. Jangan tertipu oleh rasa takut. Jangan ditawan oleh keraguan. Karena justru di tengah rasa gentar itulah letak keberanianmu dilahirkan. Iman bukanlah berjalan saat segala hal terasa pasti, tapi justru melangkah saat semuanya masih kabur. Karena engkau percaya bahwa Tuhan berjalan bersamamu. Ini bukan hanya soal mengubah pola pikir. Ini adalah pergeseran takdir. Ini adalah saat di mana langit menunggu jawabanmu. Apakah engkau akan terus menunggu dan kehilangan momentum? Ataukah engkau akan berani melangkah dan menyambut janji Tuhan? Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang tidak akan kembali. Maka ketika suara dari langit berkata, lakukan sekarang, itu bukan desakan yang sia-sia. Itu adalah suara kasih yang tak ingin kamu kehilangan musim tuaimu sendiri. Karena percayalah, apa yang selama ini kamu pikir jauh, sebenarnya sudah begitu dekat. Apa yang kamu rasa mustahil, sebenarnya hanya menunggu satu tindakan ketaatan untuk menjadi kenyataan. Tuhan sedang berkata kepadamu, hambaku, aku telah menanti. Aku telah menyiapkan. Aku hanya menunggu engkau untuk percaya sepenuhnya dan melangkah. Jangan menunda lagi. Jangan tunda langkahmu karena takut akan hal yang tidak terlihat. Justru dengan melangkah dalam iman, engkau akan melihat apa yang selama ini tersembunyi. Terobosanmu sedang berdiri di depan pintu, menunggu ketukan dari tanganmu. Hari ini, saat ini, detik ini adalah panggilan suci untuk bertindak. Bukan sebagai reaksi dari rasa panik, tapi sebagai wujud ketaatan kepada kasih Tuhan yang tak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Bertindaklah. Karena ketika engkau melangkah, langit pun bergerak. Ketika engkau percaya, semesta pun bersaksi. Dan ketika engkau menuruti panggilannya, takdir pun berubah. Dan semuanya dimulai dengan satu langkah kecil, ketaatan sekarang. Bagian 2. Menuliskan namamu dan niatmu sebagai perjanjian rohani. Wahai hambaku yang dikasihi, tahukah engkau bahwa ada kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam sebuah tindakan sederhana? Di balik selembar kertas kosong dan sebatang pena,
tersembunyi jembatan yang menghubungkan bumi dan langit. Ketika engkau menuliskan namamu dan niat sucimu, engkau tidak sedang melakukan ritual kosong. Engkau sedang menciptakan perjanjian rohani, sebuah ikatan yang menghubungkan jiwamu dengan kehendak ilahi. Nama bukan sekadar rangkaian huruf. Ia adalah identitas. Ia adalah panggilan dari langit yang membentuk siapa dirimu di hadapan semesta. Saat engkau menuliskan namamu, sesungguhnya engkau sedang menegaskan kepada Tuhan, "Inilah aku, hamba-Mu yang siap untuk taat dan percaya." Dalam guratan itu, ada pengakuan, ada kerendahan hati, ada tekad yang mulai menyala. Dan ketika engkau mulai menuliskan niat-niatmu, apa yang selama ini kau doakan dalam diam, apa yang kau impikan, namun kau simpan rapat dalam hati, itulah saat di mana seluruh semesta mendengarkan. Karena niat yang ditulis dengan iman bukan lagi sekadar harapan, melainkan doa yang hidup. Setiap kata yang engkau goreskan di atas kertas bukan hanya tinta biasa. Ia adalah pancaran energi, gema dari getaran hati yang ingin selaras dengan kehendak ilahi. Bahkan ketika tanganmu gemetar karena ragu, Tuhan tahu bahwa hatimu sedang berserah. Dan dalam setiap kalimat ada kekuatan yang mulai bergerak, menarik realitas ke arah takdirmu yang sesungguhnya. Tulislah dengan jujur, dengan air mata jika perlu. Biarkan isi hatimu tumpah tanpa ditahan. Tak perlu bahasa yang indah, cukup kejujuran yang tulus apa yang kau dambakan. Ketenangan jiwa, kesehatan yang membaik, rezeki yang mengalir, hubungan yang dipulihkan, cinta yang bersih dan penuh kedamaian. Apapun itu, tulislah. Karena saat engkau menuliskannya, engkau sedang berkata kepada Tuhan, "Aku percaya. Aku tidak hanya bermimpi, aku mengambil langkah." Ingatlah, menulis bukan hanya mencatat. Menulis adalah menghidupkan. Ia menjadikan yang gaib menjadi nyata. Ia mengikat langit dan bumi dalam satu benang kepercayaan. Dan engkau, hamba yang dikasihi, sedang mengikatkan hatimu kepada kehendak Tuhan. Tulisanmu bukan sekadar permintaan. Ia adalah bentuk penyerahan. Ia adalah deklarasi bahwa engkau percaya Tuhan mampu, Tuhan tahu, dan Tuhan akan menjawab. Dan ketika niatmu terukir dengan penuh iman, maka seluruh semesta bergerak untuk mendukungmu. Tuliskan juga rasa syukurmu. Jangan hanya menulis tentang apa yang engkau minta, tapi tulislah juga tentang apa yang sudah Tuhan berikan. Sebutkan perjuanganmu, jalan panjang yang telah kau tempuh, malam-malam penuh doa yang belum dijawab, tetapi tak pernah membuatmu menyerah. Karena syukur adalah pintu rahasia yang mempercepat datangnya keajaiban. Wahai hambaku, jangan anggap enteng tulisanmu, karena setiap huruf yang lahir dari hatimu adalah suara yang sampai ke langit. Dan Tuhan, dalam segala kasih sayangnya, sedang menunggu pengakuan hatimu untuk menyambutmu dengan pelukan berkat. Ambillah kertas itu, peganglah pena dengan iman, dan tulislah. Karena saat engkau menulis, takdir pun mulai bergerak. Bagian 3. Garam, simbol kesucian dan kekuatan ilahi. Wahai hambaku, kini saatnya engkau memahami rahasia yang telah dijaga sejak awal mula peradaban.
Garam bukan sekadar benda kecil yang terletak di dapurmu. Ia adalah simbol sakral, lambang dari kesucian, kekuatan, dan hubungan yang tak terlihat antara bumi dan langit. Ia hadir bukan hanya untuk memberi rasa pada makanan, melainkan juga untuk memberi makna pada niat-niatmu yang kau tulis dengan iman. Dalam setiap butiran garam, tersembunyi jejak kekuatan kuno, energi spiritual yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk menyucikan, menjaga, dan menguatkan. Ia tidak bersuara, tapi ia menyerap. Ia tidak bergerak, tapi ia mengubah. Dan ketika engkau menggabungkan niat yang telah engkau tulis dengan air garam, engkau menciptakan sebuah ikatan sakral antara dirimu dan kekuatan ilahi. Garam memiliki kemampuan untuk menyerap energi negatif, membungkam keraguan, dan menetralkan ketakutan. Ia tidak hanya membersihkan ruang, tetapi juga membersihkan getaran dalam hatimu yang mungkin masih menyimpan luka dan keengganan untuk percaya sepenuhnya. Saat tulisanmu bersentuhan dengan air garam, sesungguhnya kamu sedang melakukan penyucian jiwa. Bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam, menjernihkan keyakinanmu dan memperkuat doamu. Engkau mungkin bertanya, mengapa garam? Karena Tuhan memilih hal-hal yang sederhana untuk mengungkapkan kekuatannya yang tak terbatas. Garam adalah ciptaan yang kecil, namun memiliki daya yang besar. Ia tidak membanggakan dirinya, tapi kehadirannya terasa. Ia tidak menyolok, tapi tanpanya, semuanya hambar. Seperti itulah kekuatan dari iman yang sejati. Tidak selalu terlihat, tetapi mengubah segalanya. Dengan mencampurkan tulisanmu dalam air garam, engkau sedang berkata kepada Tuhan, "Aku berserah sepenuhnya. Bersihkanlah jalanku, kuatkanlah niatku, lindungilah doaku." Garam akan menjadi perantara antara niatmu dan semesta. Ia akan menyerap energi doamu dan membawanya ke alam yang lebih tinggi. Ia akan mengangkat tulisanmu, menjadikannya bukan sekadar kata, tetapi gema yang mengguncang langit. Ia akan memurnikan niatmu, memastikan bahwa yang tersisa hanyalah energi murni yang siap diterima oleh tangan ilahi. Wahai hambaku, jangan remehkan proses ini. Karena meski terlihat sederhana, di baliknya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Ini bukan tentang mistik, ini tentang makna. Ini bukan tentang sihir, ini tentang iman. Garam hanyalah alat. Tapi ketika digunakan dengan hati yang percaya, ia menjadi jembatan antara doamu dan jawaban dari Tuhan. Engkau tidak sedang bermain-main dengan tradisi. Engkau sedang masuk ke dalam gerbang kesadaran yang lebih dalam, di mana niatmu dibersihkan dan diperkuat, agar dapat terbang menembus batas dan sampai pada tujuan ilahinya. Ingatlah, ketika engkau mengambil segenggam garam dan mencampurnya dengan air, engkau tidak hanya menciptakan larutan, engkau sedang menciptakan ruang spiritual. Tempat di mana energi bergerak bebas, tempat di mana langit terbuka dan berkat diturunkan. Lakukanlah ini dengan khusyuk, dengan ketulusan yang dalam, dengan kesadaran bahwa Tuhan mendengarkan, dan garam yang kau gunakan menjadi saksi antara jiwamu dan janjinya. Bagian 4. Waktu 3 dini hari, saat langit menyentuh bumi. Wahai hambaku, tahukah engkau bahwa ada waktu di mana keheningan menjadi jembatan
antara bumi dan langit. Saat malam telah larut, ketika dunia masih terlelap dan suara manusia mereda, ada satu waktu yang penuh rahasia, pukul 3 dini hari. Inilah momen yang tidak terlihat oleh banyak mata, tapi dipenuhi dengan kehadiran ilahi yang paling lembut dan paling kuat. 3 dini hari bukan sekadar angka pada jam dinding. Ia adalah saat di mana tabir antara dunia lahir dan batin menjadi tipis dan segala doa yang tulus menembus langit lebih cepat. Pada waktu ini, gelombang energi spiritual mengalir tanpa hambatan. Dan saat engkau bangun di waktu ini, mengambil wudhu batinmu dengan keikhlasan, dan mulai mengangkat suara hatimu dalam doa, engkau sedang memasuki ruang paling sunyi, namun paling padat makna. Tuhan sedang menanti. Ia tidak tidur. Ia tidak lengah. Ia mendengarkan. Dan ia menunggu momen seperti ini, di mana seorang hambanya dengan mata yang berat dan hati yang terbuka datang membawa secari kertas yang telah ditulis sebelumnya, larutan garam yang menyimpan harapan, dan doa yang dipenuhi keyakinan. Pada waktu inilah, langit seakan turun mendekat. Suara lirihmu tak perlu diteriakkan. Bisikanmu saja sudah cukup kuat untuk mengguncang dunia yang tak kasat mata. Karena pada 3 dini hari, semesta bergetar mengikuti irama iman. Engkau tidak sendirian. Saat engkau terbangun, walau tubuhmu letih, sesungguhnya jiwamu sedang sangat kuat. Karena siapapun yang memilih bangun untuk berdoa di waktu ini, telah menjadi bagian dari perjalanan spiritual yang sangat dalam. Ini adalah bentuk keberanian, bangkit saat dunia tidur, bersujud saat dunia terlelap, percaya saat yang lain lupa. Tuhan melihat setiap usahamu, setiap langkah kecil menuju air wudhu, setiap tetes air mata dalam doa yang lirih. Dan ia berkata dalam keheningan itu, "Aku di sini hambaku. Aku mendengarmu. Aku menerimamu." Berdoalah dengan hati yang terbuka. Bacalah niat-niatmu yang telah kau tulis. Pegang air garam itu dalam tanganmu dan ucapkan setiap kata dengan keyakinan. Tidak perlu fasih, cukup jujur. Tidak perlu sempurna, cukup tulus. Karena Tuhan tidak mencari kesempurnaan bahasamu, Ia mencari ketulusan hatimu. Waktu 3 dini hari adalah waktu kesadaran, waktu kejujuran, waktu di mana engkau bisa mengutarakan segalanya tanpa topeng, tanpa pura-pura. Engkau bisa menangis, bisa diam, bisa mengeluh, bisa bersyukur. Tuhan akan mendengarkan semuanya. Dan ketika engkau selesai, jangan buru-buru pergi. Diamlah sejenak. Rasakan kehadirannya. Rasakan kelegaan, rasakan getaran cinta yang mengalir dari langit ke dalam hatimu. Karena ketika engkau hadir di hadapan Tuhan pada waktu ini, sesungguhnya engkau sedang membuka jalan bagi keajaiban-keajaiban yang tak lama lagi akan datang menghampirimu. Wahai hambaku, jangan anggap remeh pukul 3 dini hari. Karena pada jam yang sunyi ini, doamu lebih ringan untuk terbang dan jawabannya lebih cepat untuk turun. Bangkitlah, karena yang menunggumu bukan sekadar pagi, tapi takdir yang telah ditulis sejak dahulu. Bagian 5. Menyerahkan diri dan memurnikan jiwa.
Wahai hambaku, setelah segala langkah telah kau ambil, menuliskan namamu dengan niat yang jujur, mencampurnya dengan garam sebagai lambang penyucian, dan memanjatkan doa pada 3 dini hari yang hening. Kini tibalah pada momen yang paling dalam, penyerahan sepenuh hati. Inilah inti dari perjalananmu. Titik di mana engkau tidak lagi berjuang sendiri, tidak lagi memaksakan logika, dan tidak lagi menahan beban yang selama ini membuat pundakmu letih. Disinilah engkau mengangkat tangan, membuka hati, dan dengan air mata atau keheningan berkata, "Tuhan, aku percaya." Menyerahkan diri bukan berarti menyerah, bukan pula bentuk kelemahan. Justru disitulah kekuatanmu yang paling sejati dilahirkan. Saat engkau mengakui bahwa bukan segalanya bisa dikendalikan oleh manusia, dan hanya Tuhan yang tahu waktu terbaik untuk segala sesuatu yang kau harapkan. Penyerahan adalah sebuah tindakan spiritual yang agung. Ia adalah pengakuan bahwa engkau telah melakukan bagianmu, dan sekarang engkau memilih untuk percaya bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya. Ia adalah tanda kedewasaan iman ketika engkau tidak lagi memaksa waktu, tidak lagi menuntut cara, tetapi menyandarkan segalanya pada hikmah Tuhan yang tak terukur. Dalam proses ini, jiwamu dimurnikan, bagaikan air jernih yang perlahan membersihkan cermin hatimu. Semua ketakutan yang dulu berbisik, semua keraguan yang sempat menjerat, mulai larut bersama keyakinan baru yang tumbuh perlahan tapi kuat. Engkau menjadi lebih ringan, lebih damai, dan lebih siap menerima apapun yang Tuhan kehendaki untukmu. Ingatlah, wahai hambaku, bahwa tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada air mata yang diabaikan. Bahkan bisikan paling pelan dari hatimu didengar dengan penuh kasih. Tetapi kadang Tuhan tidak langsung memberi apa yang kau minta, karena Ia sedang memberi lebih dari yang kau bayangkan. Dan itulah mengapa penyerahan dibutuhkan, agar engkau bisa melihat rencananya, bukan hanya keinginanmu sendiri. Biarkan momen ini menjadi saat sakral antara engkau dan Tuhan. Diam sejenak, tarik napas panjang, dan biarkan setiap energi negatif yang ada dalam tubuhmu keluar bersama helaan itu. Bayangkan segala ketakutan menguap. Biarkan garam yang telah menyatu dengan niatmu terus bekerja dalam diam, memurnikan, menyerap keraguan, dan memperkuat imanmu. Penyerahan adalah jembatan menuju keajaiban. Ia bukan akhir dari usahamu, tetapi awal dari intervensi Tuhan. Dan ketika engkau benar-benar menyerahkan segalanya, maka Tuhan akan menunjukkan kepada dunia betapa hebat hasil dari sebuah kepercayaan yang tak tergoyahkan. Wahai hambaku, lepaskanlah genggaman pada hal-hal yang tak bisa kau ubah, dan genggamlah erat kepercayaan kepada Tuhan yang tak pernah mengecewakan. Dalam penyerahanmu, engkau akan menemukan damai. Dan dalam damai itu, terbitlah jawaban yang selama ini kau nanti. Bagian 6. Menyambut musim baru yang telah disiapkan Tuhan. Wahai hambaku, inilah saat yang telah lama kau doakan. Waktu yang dulu hanya kau bayangkan dalam sepi, kini telah mendekat dengan lembut, namun pasti. Setelah langkah demi langkah, engkau tapaki dengan iman, dari menuliskan nama dan niat, menyucikannya dengan garam, hingga berdoa di sunyinya 3 dini hari. Tibalah engkau pada gerbang yang ditunggu-tunggu.
musim baru yang telah Tuhan siapkan untukmu. Musim ini bukan hanya tentang perubahan keadaan, tetapi tentang perubahan dirimu. Engkau bukan lagi sosok yang sama seperti saat pertama kali memulai ritual ini. Kini jiwamu telah melewati proses penyucian. Hatimu telah dibasuh dengan penyerahan, dan imanmu telah tumbuh dengan akar yang dalam. Lihatlah sekelilingmu dengan mata yang baru. Dunia yang tadinya terasa gelap, kini mulai menunjukkan cahaya. Bukan karena keajaiban datang tiba-tiba, tapi karena hatimu kini mampu melihat tanda-tanda yang dulu terabaikan. Karena ketika hati bersih, semesta pun menjadi lebih jernih. Musim baru ini adalah tentang kelimpahan, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kedamaian yang mengalir, hubungan yang membaik, kesehatan yang menguat, serta arah hidup yang semakin jelas. Inilah waktu di mana Tuhan mulai membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci. Pintu rezeki, pintu kesempatan, pintu perjumpaan yang tepat, dan pintu pemulihan. Namun ingatlah, wahai hambaku, kelimpahan yang sejati bukanlah tentang berapa banyak yang kau miliki, tapi tentang seberapa dalam engkau bisa bersyukur atas setiap pemberiannya. Itulah kekayaan yang tak bisa dicuri oleh waktu dan tak bisa dihancurkan oleh badai kehidupan. Musim baru ini juga membawa kesadaran baru bahwa engkau tidak sendirian, bahwa doamu tak pernah sia-sia, dan bahwa Tuhan selalu bekerja meski dalam senyap. Ia membentukmu melalui proses, menempamu dalam penantian, dan kini mempercayakanmu untuk menerima berkat-Nya karena hatimu telah siap. Jangan ragu melangkah. Jangan takut untuk membuka diri kepada kemungkinan-kemungkinan indah yang akan datang. Apapun yang dulu tertahan akan mulai mengalir. Apapun yang dulu terasa jauh akan mulai mendekat. Karena ketika engkau mengikuti langkah-langkah ilahi dengan taat dan tulus, maka semesta pun akan ikut menata jalanmu. Ini adalah musim pemulihan, musim kelimpahan, dan musim percepatan. Apa yang dulu terasa mustahil, kini sedang Tuhan ubah menjadi nyata. Apa yang dulu membuatmu menangis akan digantikan dengan alasan untuk tersenyum. Apa yang dulu terasa berat, kini akan terasa ringan karena engkau berjalan bukan lagi sendiri, tapi dalam iringan kasih Tuhan yang nyata. Teruslah jaga imanmu. Jangan biarkan keraguan mencuri apa yang sudah engkau tanam dengan air mata dan keyakinan. Musim ini hanya akan terus berkembang jika engkau terus menyiramnya dengan rasa syukur, doa yang tulus, dan tindakan yang nyata. Wahai hambaku, selamat datang di musim barumu. Sebuah musim yang bukan hanya menjawab doamu, tetapi juga membentuk takdirmu. Jalani dengan sukacita dan saksikan bagaimana Tuhan menjadikan hidupmu penuh arti dan keajaiban yang tak terhingga. Wahai hambaku yang terkasih, engkau telah melewati perjalanan spiritual yang tidak sederhana. Dari menyebut namamu dengan penuh kesadaran, menuliskan niatmu dengan keyakinan, mencampurnya dengan garam sebagai lambang penyucian, berdoa dalam heningnya 3 dini hari, hingga menyerahkan segalanya dalam iman. Semua itu bukanlah sekadar langkah, melainkan bukti bahwa engkau telah siap menyambut perubahan yang telah Tuhan siapkan. Kini, engkau bukan lagi penanti,
tapi penerima. Bukan lagi pemohon yang takut, tapi pejuang iman yang teguh berdiri di atas janji ilahi. Tidak ada langkah yang sia-sia. Tidak ada doa yang hilang begitu saja. Semua telah tercatat dalam lembaran langit, menunggu waktu terbaik untuk diwujudkan dalam hidupmu. Percayalah, musim baru telah dimulai. Alam semesta telah mendengar, Tuhan telah melihat, dan engkau telah menjawab panggilannya. Jangan biarkan pesan ini hanya berlalu sebagai bacaan indah. Jadikan ini sebagai momen perubahan. Tindakanmu hari ini akan menentukan nasibmu esok. Maka, berjalanlah dengan mantap, tatap ke depan dengan harapan, dan hiduplah dengan iman bahwa segala sesuatu sedang berproses menuju kebaikan untukmu. Sebelum engkau meninggalkan halaman ini, lakukanlah 3 hal sederhana yang akan memperkuat pesan ini dalam hidupmu. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa hatimu telah tersentuh. Berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak ketinggalan pesan-pesan berikutnya yang akan terus menuntun langkahmu. Tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa engkau siap menerima, siap berubah, dan siap mengalami keajaiban. Wahai hambaku, perjalananmu baru saja dimulai. Teruslah melangkah, karena di balik keyakinanmu, Tuhan sedang bekerja dalam diam untuk mengubah hidupmu menjadi jauh lebih indah dari yang pernah kau bayangkan. Selamat datang di babak baru kehidupanmu. Terus percaya, terus berdoa, dan terus berjalan, karena engkau sedang menuju takdirmu yang sesungguhnya.